Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Babysitter Wanted yang dirilis pada tahun 2008. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka dengan adegan seorang wanita bernama Enzi yang sedang berdoa bersama ibunya. Ia memohon keselamatan dalam hidupnya karena harus melanjutkan kuliah di daerah yang jauh dari rumah. Setelah berdoa, Enzi berpamitan kepada ibunya dan memulai perjalanannya menuju tempat tinggal barunya. Sesampainya di tempat tinggal barunya, Enzi bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Erika. Kamar mereka terlihat agak berantakan sebab Erika diketahui memiliki kebiasaan suka mabuk. Tak lama kemudian, Enzi menelepon ibunya untuk mengabarkan bahwa ia sudah sampai dengan selamat. Saat sedang berbicara di telepon, tiba-tiba Enzi mendengar suara aneh yang membuatnya penasaran. Namun, pada saat yang sama, seorang pria tak sengaja menabraknya, membuat Enzi terkejut dan segera pergi meninggalkan pria tersebut. Keesokan harinya, saat Enzi dan Erika hendak kuliah, mereka melihat papan informasi yang memuat berita tentang seorang mahasiswi yang hilang serta sebuah lowongan pekerjaan sebagai pengasuh anak. Enzi pun mengambil salah satu kontak telepon untuk lowongan pengasuh anak tersebut. Setelah itu, Enzi dan Erika mulai merasa diikuti oleh seorang pria yang sangat misterius. Where are all the friggin' beds? What do you think happened? There's another one of these boards on the other side of campus. Pria tersebut bahkan datang ke kampus dan memperhatikan Enzi selama jam kuliah. Selesai kuliah, Enzi mencoba menghubungi nomor yang membutuhkan pengasuh bayi. Setelah mendapatkan alamat pasti, ia segera menuju ke tempat tersebut. Namun, di perjalanan, pria misterius itu masih mengikutinya. Enzi yang menyadari dirinya diikuti, membuat pria tersebut akhirnya menghilang dari pandangan Enzi. Singkat cerita, Enzi tiba di rumah keluarga Stanton. Di sana, ia bertemu dengan pasangan suami istri, Jim Stanton dan Violet Stanton. Violet, selaku ibu dari anak yang akan dijaga, mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kehidupan Enzi. Setelah melalui pertimbangan, Jim dan istrinya akhirnya menerima Enzi sebagai pengasuh bayi mereka, dan Enzi akan mulai bekerja pada Jumat malam. Setelah urusan pekerjaan selesai, Enzi pun kembali ke tempat tinggalnya. Setibanya di sana, Enzi bertemu dengan seorang pria bernama Rick. Rick adalah pria yang pernah tak sengaja menabrak Enzi pada malam sebelumnya. Rick mencoba mengajak Enzi makan malam bersama, tetapi Enzi menolaknya. Enzi kemudian masuk ke kamarnya dan mendapati Erika sedang bersama pria lain. Enzi sempat mencoba berkenalan dengan pria tersebut, tetapi karena kelakuan Erika dan temannya, Enzi merasa tidak nyaman dan memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Saat berada di luar, Enzi kembali melihat pria misterius itu. Ia segera meninggalkan tempat tersebut dan pergi berdoa ke gereja terdekat untuk meminta perlindungan. Selesai berdoa, Enzi bertemu lagi dengan Rick. Kali ini, Rick kembali mengajaknya makan malam dan Enzi menerima ajakannya. Setelah itu, Enzi pulang dengan perasaan nyaman setelah menghabiskan waktu bersama Rick. Keesokan paginya, saat Enzi hendak kuliah, ia menemukan selembar kertas yang sama dengan pengumuman mahasiswi hilang berada di depan pintu kamarnya. Enzi segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Polisi menjelaskan bahwa sudah ada banyak laporan tentang mahasiswi yang hilang itu dan menasihati Enzi untuk selalu waspada. Polisi juga memberikan kartu namanya agar Enzi dapat segera menghubungi mereka jika merasa terancam. Malam Jumat pun tiba. Enzi bergegas bersiap untuk berangkat ke rumah Jim dan Violet. Namun, ketika ia menyalakan mobil, mesinnya tidak mau menyala. Tiba-tiba, Rick datang untuk menolong dan mencoba memperbaiki mobil Enzi. Karena Enzi sudah terlambat dan tidak bisa menunggu perbaikan mobil, akhirnya Rick mengantar Enzi ke rumah Jim dan Violet.
Sesampainya di sana, Enzi disambut oleh Jim dan segera diberitahu tentang hal-hal yang harus ia lakukan saat menjaga anak mereka. Setelah Jim dan Violet pergi, Enzi pun mulai menjalankan tugasnya sebagai pengasuh. Saat ia sedang menunggu sambil membaca buku, lampu rumah tiba-tiba mati. Hal ini memicu rasa penasaran Enzi. Namun, Enzi berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia kemudian menelepon Rick untuk menanyakan keadaan mobilnya yang sedang diperbaiki. Setelah menutup telepon dari Rick, tiba-tiba ada panggilan masuk. Ketika Enzi menjawab, ia tidak mendengar suara apapun. Telepon ditutup, namun berbunyi lagi dan lagi-lagi tidak ada suara. Hello? Ternyata yang menelepon adalah pria misterius yang selama ini mengikutinya. Pria misterius itu mencoba mendatangi Enzi. Merasa takut, Enzi segera menelepon Rick untuk memastikan apakah Rick yang meneleponnya tadi. Rick menjelaskan bahwa itu bukan dirinya. Setelah itu, Enzi mencoba melihat keadaan Sam, anak Jim dan Violet, dan melihat bahwa anak itu sedang tidur. Selesai mengecek Sam, Enzi mendengar suara aneh dari ruangan lain. Karena penasaran, Enzi mencoba mencari sumber suara, yang ternyata hanya angin masuk melalui jendela yang terbuka. Tiba-tiba, Sam terbangun dan mengagetkan Enzi. Ternyata Sam lapar dan meminta makan. Enzi segera menyiapkan makanan untuk Sam. Saat Enzi sedang memperhatikan Sam makan, telepon kembali berdering. Dan sekali lagi, itu dari pria misterius. Enzi menutup telepon dan kembali melihat Sam. Tak lama, Enzi mendengar suara seseorang sedang membuka pintu rumah. Ia bergegas mengecek dan mengunci semua pintu. Kemudian, Enzi mencoba menelepon polisi yang pernah ia temui, menceritakan apa yang sedang ia alami. Polisi tersebut berjanji akan segera berpatroli dan mengecek keadaan rumah tempat Enzi bekerja. Setelah menelepon polisi, Enzi melihat Sam sudah tidak ada di ruang makan. Enzi mencari Sam ke setiap ruangan di rumah. Saat sedang mencari, ia mendengar suara Sam dan mencoba mengikutinya. Setelah diperiksa, Enzi tidak menemukan Sam, tetapi ia menemukan mainan milik Sam. Ketika Enzi melanjutkan pencarian, telepon dari pria misterius itu kembali masuk. Enzi yang sudah sangat ketakutan akhirnya menelepon Rick. Kebetulan, Rick sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Enzi. Namun, saat di perjalanan, Rick merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian, Enzi mendengar suara orang yang berusaha mendobrak pintu rumah. Pintu itu akhirnya terbuka dan pria misterius itu berhasil masuk. Saat Enzi bersembunyi, pria itu hampir menemukannya, tetapi Enzi berhasil menghindar. Pria itu terus mencari keberadaan Enzi. Di sebuah ruangan gelap, Enzi berhasil menjatuhkan pria misterius itu. Enzi segera berlari keluar dan Sam terlihat ikut keluar bersamanya. Namun, pria itu berhasil mengejar dan menangkap Enzi. Beruntung, Enzi berhasil melepaskan diri dan bahkan berhasil membuat pria itu pingsan. Setelah itu, Enzi berhasil menemukan Sam dan mengajaknya kabur menggunakan mobil Jim. Akan tetapi, kunci mobil berada di dalam rumah. Akhirnya, Enzi dan Sam kembali masuk untuk mengambil kunci. Tepat saat mereka mendapatkan kuncinya, tiba-tiba pria misterius itu terbangun dari pingsan. Pria itu ternyata mengincar Sam dan hendak membunuhnya. Melihat hal itu, Enzi berusaha menyingkirkan pria tersebut. Dan pada akhirnya, Enzi berhasil mengalahkan pria itu. Saat pria itu terjatuh, Enzi melihat pria itu menjatuhkan semacam kalung dan mengenakan pakaian seperti pendeta. Kemudian, Enzi juga melihat ada tanduk kecil di kepala Sam, membuat Enzi dilanda kebingungan. Tak lama, kedua orang tua Sam, Jim dan Violet datang. Disinilah terungkap bahwa selama ini Jim dan Violet menyembunyikan anak setan.
Dan pria yang selama ini mengikuti Enzi adalah seorang pendeta yang ingin mengusir setan dari tubuh anak itu. Pendeta itu pun dibunuh dan Jim memukul Enzi hingga pingsan. I killed that fucker back in Romania. Yeah, well, I guess you didn't. I'm there, Missy. You're not going anywhere. Jim dan istrinya berupaya menghilangkan jejak. Mereka berencana segera pindah dari rumah itu karena rahasia mereka sudah terbongkar dan untuk menghindari kejaran para pendeta lain serta untuk terus menyembunyikan anak mereka yang telah dikendalikan setan. Jim dan istrinya pun mulai mempersiapkan perlengkapan kepindahan mereka. Ternyata selama ini Jim dan juga istrinya menculik para wanita untuk diambil dagingnya dan diberikan ke anaknya karena Sam tidak bisa memakan makanan selain memakan daging manusia. Jadi lebih tepatnya si setan ini hanya suka makan daging wanita ketimbang daging pria. Oleh karena itu, Jim dan Violet memancing para wanita untuk datang menjadi babysitter atau menculik para wanita, dan tentunya mereka juga mencari daging wanita yang bersih dan sehat. Lalu, setelah mereka mendapat seorang wanita, wanita itu dikasih obat supaya si wanita yang menjadi korban masih setengah sadar. Dan setelah membuat si korban setengah sadar, mereka mengincar bagian kepala supaya mematikan otaknya si korban, tetapi menjaga jantungnya tetap berdetak, sehingga mereka bisa menguras darah si korban dan bisa memotong-motong bagian daging yang sudah ditandai. Setelah mereka memotong bagian yang sudah ditandai, selanjutnya mereka memisahkan antara tulang dan daging. Kemudian, bagian yang banyak dagingnya mereka potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, daging yang sudah dipilih dimasukkan ke kantong plastik. Saat Jim hendak menjadikan Enzi sebagai korban selanjutnya, tiba-tiba polisi yang sempat dihubungi Enzi datang. Kedatangan polisi ini menggagalkan niat Jim. Jim dan istrinya segera menghadapi polisi tersebut yang menanyakan keberadaan Enzi. Pasangan itu dengan tenang menjawab bahwa Enzi sudah lama pergi setelah mereka kembali dari luar. Polisi itu akhirnya pergi, tetapi ia sempat melihat dan mencatat plat nomor mobil milik Jim. Polisi itu berencana untuk menyelidiki plat nomor tersebut lebih lanjut. Sementara itu, Enzi yang sudah siuman sedang berusaha melepaskan diri dari ikatan. Ia menemukan pisau dan mencoba memotong tali di tangannya. Tiba-tiba, Jim datang untuk melanjutkan rencananya. Beruntungnya, Enzi berhasil melepaskan ikatannya tepat waktu, bahkan melukai Jim akibat tusukan pisau yang digunakannya untuk memotong tali. Enzi pun berusaha melarikan diri dari tempat itu, namun Jim terus mengejarnya. Setelah melalui perjuangan berat, Enzi akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh Jim. Jim kemudian membawa Enzi kembali ke tempat penyembelihan korban sebelumnya. Tepat saat Jim akan melanjutkan aksinya, polisi yang sebelumnya datang kembali dan langsung menolong Enzi. Namun, istri Jim, Violet, turut membantu suaminya dan berhasil melukai polisi tersebut. Enzi yang melihat senjata polisi terlempar, segera mencoba mengambilnya, tetapi Jim berusaha menahannya. Setelah berjuang, Enzi berhasil mendapatkan senjata itu dan menembak mati Jim dan juga istrinya, Violet. Enzi dan polisi yang terluka itu berhasil keluar dari rumah maut tersebut. Namun, saat mereka sudah berada di dalam mobil hendak pergi, tiba-tiba Sam, si anak setan, muncul dan membunuh polisi yang baru saja menolong Enzi. Dalam situasi genting itu, Enzi berusaha melarikan diri dari Sam. Saat anak setan itu hendak menerkam Enzi, kakinya tersangkut pada kail yang dibuat oleh Jim dan Violet. Kail yang biasa digunakan untuk menggantung para korban. Enzi memanfaatkan situasi ini. Ia menarik Sam hingga anak setan itu tergantung. Pada akhirnya, Enzi berhasil mengalahkan Sam. Setelah kejadian mengerikan itu, Enzi ditemukan oleh polisi yang sedang berpatroli dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Enzi bersama Rick dan ibunya memanjatkan doa syukur atas keselamatannya. Namun, terungkap bahwa Sam, si anak setan, tidak benar-benar mati. Ia berhasil lolos dan mendapat orang tua asuh yang baru. Dan itulah akhir dari film horor psikopat ini.
Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.